Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alpina Hayati, kelas 11 TKJA. Saya ingin menjelaskan tentang komunikasi data. Itu pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. 2. Komponen utama dalam komunikasi. Komponen komunikasi terdiri atas bagian, yakni komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. 2. Sejarah perkembangan teknologi komunikasi. 1. Masa prasejarah. Meskipun belum mengenal istilah teknologi pada masa ini, namun manusia prasejarah tentu mencoba melalui berkomunikasi dengan cara menuangkan seluruh aktivitas ke dalam bentuk gambar yang biasanya diletakkan pada dinding-dinding tempat mereka tinggal. 2. Masa pasca prasejarah. 3. Masa modern. 1455. Jonathan Gutenberg menggunakan mesin cetak untuk mencetak plat huruf. 1837. Samuel Morse bersama dua rekannya sukses mengembangkan akad. 1948. Para peneliti berhasil menemukan dan mengembangkan transistor. 1957. Jane Horney mengembangkan perangkat transistor planer. 1972, cikal bakal teknologi email ditemukan oleh Ray Tomlinson dan dipergunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. 1973 sampai 1990, setelah melewati berbagai macam revolusi teknologi, pada tahun inilah akhirnya internet mulai dikembangkan. 1991 sampai sekarang, akhirnya pada tahun ini mulai diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk dalam dunia bisnis. Istilah WWW, World Wide Web, diperkenalkan oleh Kern pada 1992. Hingga sekarang, perkembangan teknologi mutakhir telah merambah ke seluruh dunia. Elemen komunikasi data. Komunikasi data secara singkat merupakan suatu prosesan pengiriman dan penerimaan informasi atau data dari dua atau lebih alat-alat elektronik seperti komputer, laptop, printer, telepon genggam, dan lain sebagainya. Hal yang dapat mempengaruhi komunikasi data. 8 faktor yang mempengaruhi komunikasi data. 1. Pengetahuan. Tingkat pengetahuan seseorang menjadi faktor utama dalam komunikasi. 2. Perkembangan. 3. Persepsi. 4. Peran dan hubungan. 5. Lingkungan. 6. Emosi. 7. Kondisi fisik. Dan 8. Jenis kelamin. Pengertian sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog adalah data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan karakteristik gelombang. Yang dimiliki oleh analog adalah amplitudo dan frekuensi. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan, bilangan 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh darau. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Apa yang dimaksud simplex, half duplex, dan full duplex? Simplex adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa atau satu struktur predikat. Half duplex adalah sebuah mode komunikasi di mana data mampu ditransmisikan atau diterima secara dua arah, tapi tidak mampu secara bersama-sama. Full duplex adalah dua pihak yang saling berkomunikasi menggunakan dua jalur komunikasi, sehingga kedua belah pihak dapat mengirimkan dan menerima informasi dalam waktu yang bersamaan. Transmisi serial. Pada transmisi serial, pada setiap waktu hanya satu bit data yang dikirimkan. Transmisi paralel. Pada transmisi paralel, sejumlah bit dikirimkan per waktu. Masing-masing bit mempunyai jalurnya tersendiri.
Baseband atau yang terkadang dinamakan pita baris merupakan sebuah metode di dalam menggunakan media komunikasi di mana frekuensinya melewati suatu pembawa atau carrier untuk mengirim atau mentransmisikan data. Broadband adalah transmisi listrik digital di mana sinyal dimodulasi sebagai gelombang analog frekuensi radio yang menggunakan rentang frekuensi yang berbeda. Jaringan seluler 1G. 1G merupakan generasi pertama pada teknologi telepon seluler. Teknologi jaringan ini pertama kali diluncurkan oleh Nippon Telegraph dan Telepon pada 1979 silam. Jaringan seluler 2G. 2G adalah implementasi digital pertama dari komunikasi suara nirkabel. 2G juga memperkenalkan layanan data seluler yang aman dan mampu mengirimkan pesan teks SMS dan pesan multimedia MMS. Jaringan seluler 3G. Jaringan 3G merupakan sebuah standar yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union (ITU) yang diadopsi dari IMT 2000 untuk diaplikasikan pada jaringan telepon seluler. Jaringan seluler 4G. 4G adalah merupakan pengembangan dari teknologi 3G dan 2G. Sistem 4G menyediakan jaringan pita lebar ultra untuk berbagai perlengkapan elektronik, contohnya telepon pintar dan laptop menggunakan modem USB. Jaringan seluler 5G. 5G merupakan jaringan seluler generasi kelima yang menawarkan kecepatan internet lebih tinggi dari generasi sebelumnya, 4G. Jaringan 5G menjanjikan kecepatan yang tepat yang dapat membuat internet seluler setara dengan Wi-Fi. Demikianlah penjelasan saya tentang komunikasi data. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.